Alika Dwi Putri, Aisyah Fahimizi, Anastasia, Asrizal Ahmad, Alvino, Robi Syahputra, Setiawan, Siva, Siti, Zulaika, Muhammad Fahri. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa ke sekolah ya. Kita yang biasa. Baiklah anak itu semua. Materi kita hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Tapi sebelum kita mulai, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prompt itu sendiri ya. Ada itu prompt usut dan usut, gitu ya. Ingatkan apa itu prompt usut? Ingat? Oke, coba. Apa itu prompt usut? Ada yang bisa jawab? Oke. Prompt usut? Prompt usut adalah instruksi atau perintah ke dalam AI tanpa memberikan contoh. Ya. Perintah yang kita masukkan tanpa disertai contoh. Ya langsung ya. Kita secara langsung. Oke. Kalau begitu, apa itu prompt usut? Ada yang bisa? Metode atau cara pemberian instruksi atau perintah ke dalam aplikasi AI dengan menggunakan contoh. Iya, benar ya. Itu mesti yang teks ya, berarti masih belum di luar kepala ya. Tapi nggak apa-apa. Mengapa prompt detail lebih baik dari prompt yang singkat? Nah, si rusut dan usut itu mana yang lebih baik coba? Perintahnya. Usut karena dia lebih mendetail, gitu ya. Nah, kalau begitu, mengapa prompt detail lebih baik daripada prompt yang singkat? Ada yang bisa jawab? Karena prompt lebih detail akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas. Ya, benar ya. Prompt atau perintah yang detail itu akan menghasilkan output yang lebih jelas sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan gambar, maka gambar itu akan lebih nyata, gitu ya. Beberapa yang pertama, memahami fungsi dasar AI generatif pada text to image. Yang kedua, menyusun prompt yang kreatif dan jelas, menghasilkan gambar superhero versi siswa dengan prompt yang dibuat. Dan nanti di sini kita sama-sama saling evaluasi saat kamu presentasi, ya. Lanjut. Apa itu AI? Kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan bertindak layaknya manusia. Contoh AI yang pertama yang sering kamu gunakan yang mungkin ChatGPT. Biasanya ChatGPT itu untuk apa kamu gunakan? Untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan berbagai tugas. Itu juga menggunakan AI. Kemudian rekomendasi konten seperti media sosial yang menyarankan konten berdasarkan kebiasaan pengguna. Jadi kamu sudah pasti sering atau menggunakan yang namanya sosial media ya. Ada di situ Facebook, ada di situ YouTube, ada di situ Instagram, ada di TikTok gitu ya. Nah, sering itu yang muncul konten-kontennya adalah yang sering kamu lihat. Dia langsung merekomendasikan itu. Kalau kamu sering melihat masak-masak, maka yang tampil FYP-nya adalah masak-memasak itu mesti yang masuk. Kalau kamu sering melihat di situ bidang olahraga, maka yang masuk di situ macam-macam bidang olahraga yang merampingkan perut, ya, lengan,
beberapa resolusi dari hasil gambar kami itu. Di sini nanti fokusnya kita akan membuat bahan prakteknya itu ialah superhero, ya. Nah, untuk mengeneralisasinya, di sini saya menggunakan aplikasi AI itu Gemini atau Gemini, ya. Sebenarnya banyak nih, ada dari Leonardo AI, ya, Leonardo ada, ChatGPT, seperti itu banyak. Tapi di sini presentasi kita gunakan satu, ya, yaitu Gemini atau Gemini kalau sebutnya, ya. Membuat deskripsi superhero versi masing-masing menggunakan Gemini AI untuk menghasilkan gambar. Nama superhero, 3 kekuatan, 3 ciri khas. Nama superhero ini nanti silakan kamu diskusikan dalam kelompok mau buat superhero namanya siapa. Kemudian 3 kekuatan, apakah mau ada kekuatan cahaya, gitu ya? Kekuatan air, api, kekuatan ganda, gitu ya? Dan lain sebagainya. Kemudian 3 ciri khas. Ciri khas ini tadi ada lihat dari segi warna, ya, kemudian apa karakter wajahnya, ya kan? Kemudian lokasinya di mana, setting di mana, gitu. Buatkan 3 cirinya, ya. Ini bagikan saja ya data PD kita. Ini adalah superhero, ya, hasil dari menggeneralisasi teks to image, teks ke dalam gambar. Nah, ini Ibu namakan superhero-nya adalah Budiman. Apa artinya? Guru 3 mata pelajaran. Ya kan? Budiman. Iya, guru 3 mata pelajaran. Di sini Ibu mendeskripsikan teksnya, ya. Sosoknya adalah superhero wanita bernama Budiman. Kemudian memiliki 3 kekuatan: coding, matematika, dan informatika. Gitu ya. Nah, ciri khasnya di sini Ibu ambil adalah berada di gurun pasir dengan menaiki kuda putih berwarna menggunakan hijab panjang. Nah, itu kan masih prompt yang belum begitu detail, ya. Nanti prompt itu akan kita masukkan ke dalam AI lagi, dalam kita ambil ChatGPT supaya promptnya lebih jelas. Baru nanti kita pindahkan ke Gemini. Raja, air, api, angin, penduduk tukar, udah pulang lagi. Buat sedang apa dia? Tadi kan kamu itu udah buat nama, ya? Udah semuanya? Udah tuliskan 3 kekuatan? Udah tuliskan 3 ciri khas? Sekarang kamu buka nanti ChatGPT. Tuliskan di ChatGPT itu, buatkan saya prompt superhero. Kalau punya Ibu tadi wanita, ya, superhero wanita bernama Budiman, tuliskan namanya ini. Dengan memiliki 3 kekuatan, tuliskan juga ciri khasnya. Berada di mana lokasinya? Ya, superhero berada di gurun pasir, ya, menunggangi seekor kuda putih, ya, menunggangi seekor kuda putih dengan memakai hijab panjang. Dapat aplikasi itu di gurun pasir menunggangi seekor kuda putih dengan memakai hijab panjang, dah. Nah, ini promptnya diberi aplikasinya, ya. Seorang superhero wanita bernama
gagah di tengah gurun pasir luas berwarna keemasan. Dari kanannya memancar cahaya terang yang menyilaukan, sementara hembusan angin berputar mengelilinginya sebagai simbol kekuatan alam yang dia kuasai. Di belakang tubuhnya terlihat bayangan ganda bercahaya, melambangkan kekuatan ganda yang unik. Langit senja berwarna oranye merah, mengandung nuansa epik, menjadikan bukti mengatakan sebagai pahlawan tanpa ampun dan penuh wibawa. Nah, tadi prom yang kita masukkan itu kan masih belum begitu detail ya. Setelah kita minta bantuan dari AI ChatGPT untuk membuatkan prom, dia akan membuat keluaran atau hasil yang lebih detail lagi seperti ini. Ini kita copy aja, kita langsung bawa ke Gemini. Di sini perintahnya, buatkan saya gambar dari prompt. Nah, gitu ya, full paste yang tadi. Udah, yang tadi deskripsinya, teksnya kita copy paste ke Gemini, ya. Nah, kita enter. Dan inilah hasilnya. Oke, gimana? Bisa kalian mempraktekannya? Oke, kalau begitu silakan. Kita demonstrasikan masing-masing kelompok ya. Udah, Bu. Oke, silakan. Iya. Oke. Simpen, Bu. Nah, gambar kamu itu masing-masing kelompok gambarnya disimpan, kumpulkan di grup WA kita ya, kodenya, nilai. Di situ disertakan juga dengan prompt kamu. Promptnya di copy paste, teksnya, kirim ke ibu. Promptnya ChatGPT. Iya, yang punya kalian kirim ke ibu dengan hasilnya, ya. Oke, sudah? Mari. Nanti bisa tersekan ke depan ya. Nah, silakan dari kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil gambaran telah kami buat dengan prompt ini. Di sini ada 3 kuasa, yang pertama kuasa api, air, dan angin. 3 ciri khas dari superhero yang kami buat adalah bertubuh kekar, berada di puncak gunung, dan memiliki seekor harimau putih. Hasil dari teman kamu. Kira-kira untuk prompt yang diberikan tadi superhero bernama siapa? Raja. Ya, memiliki kekuatan Air, api, angin. Angin. Oke, ada air, ada api, ada angin itu ya. Oke, nampaknya terus apalagi nak dia berada di puncak gunung dengan menaiki seekor harimau putih. Itu ciri khasnya ya. Dengan tubuh yang besar. Baik, kita kasih hapus untuk kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama superhero kami Buragerpa. Dan warnanya air, api, angin. Menaiki naga emas. Oke, ini. Nah, coba kita lihat nak, kita analisis hasil. Sudah sesuai dengan yang mereka sebutkan dengan memiliki 3 kekuatan. Ciri khas apa kan? Berjubah putih, ya, dua ya, berada di atas piramida dengan menaiki naga putih. Ya, oke. Nah, sudah sesuai ya? Bisa. Oke, kita kasih hapus untuk kelompok. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan superhero kami yang bernama Kasih Velvet. Apa artinya? Hansa, Siva, Angel, dan Sejauh. Dia sebenarnya jawab ya. Lanjut. 3 kekuatan superhero kami yang memiliki kekuatan super, kekuatan api, dan kekuatan air. Ciri khas bertubuh gagah, memakai jubah kuning, menaiki burung merak. Hasil dari penjelasannya teks dalam gambar coba lihat sudah sesuai memiliki 3 kekuatan dengan ciri yang disebutkan tadi. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja tentang superhero EA. Jadi nama superhero kami yaitu Fizigisha. Fizigisha yang berasal dari Dino, Jiran, dan Tasya. Jadi Fizigisha memiliki 3 kekuatan yaitu api, angin, dan air. 3 ciri khasnya adalah menggunakan kostum emas bercahaya. Ini bercahaya ya. Berarti ya. Memiliki lambang matahari di dada, dikelilingi cahaya matahari. Prop yang kami buatkanlah saya gambar superhero wanita bernama Fizigisha dengan kekuatan api, air, dan angin, menggunakan kostum emas bercahaya, lambang matahari di dada, bisa terbang dan dikelilingi cahaya matahari. Lalu, refleksi yang kami miliki dengan menggunakan Gemini A untuk menghasilkan gambar akan lebih mudah, cepat, kreatif, dan praktis dalam menghasilkan gambar digital. Baik, apa ada yang tidak jelas dari yang kami presentasikan? Oke. Jika sudah jelas, kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Tepuk salut. Nah, lanjutkan ya nak ya. Tadi kan kamu semua ya dan masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugas kamu ya, yaitu membuat superhero versi siswa, versi kamu dari masing-masing ke kelompok ya, sudah sangat baik. Nah, sekarang coba ada tidak yang bisa merefleksikan hasil belajar kita hari ini? Coba. Pengalaman apa yang kamu dapatkan pada materi hari ini dan bagaimana perasaanmu? Coba. Silakan Zira. Refleksi pengalaman yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu lebih mudah, cepat, kreatif, dan praktis dalam menghasilkan gambar digital. Oke. Perasaan kamu? Senang ya, karena kamu bisa mendapat pengalaman ini. Oke. Lagi ya, biar imbang nih ya, cowok-cewek ya. Oke, yang laki-laki. Perasaan saya hari ini senang karena bisa membuat superhero dengan 3 kekuasaan dan 3 ciri-ciri. Rasanya senang ya bisa membuat gambar superhero ya, versi dari kelompoknya masing-masing ya. Silakan ke siapa dulu? Aku yakin kalau hari ini masa senang ya. Untuk lihat ibu aja nih. Iya atau tidak? Senang tidak? Karena yang saya yakin sudah mendapatkan sebuah pengalaman baru ya. Ternyata dari teks kita bisa membuat gambar superhero seperti ini ya.
AI semakin jelas hasilnya, semakin spesifik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, berkaitan dengan materi kita, ya, tentang rekayasa prompt pada konten ini, ya. Nah, ini dapat kalian praktekkan pada AI tools yang lainnya, tidak hanya di Gemini. Coba nanti di rumah kamu praktekkan pada AI Leonardo, ya, ada AI, jadi bisa kamu gunakan di sini, atau DLE, ada kan? Itu bisa kamu gunakan. Manakah hasil gambar yang lebih nyata dari AI ini? Ya, baik anak-anak ibu, coba dilihat HP-nya masing-masing. Ibu sudah ada kirimkan assessment dan bentuk kuisis. Silakan dijawab ya. Sudah selesai ya? Baiklah, tadi kan ada di bagian KPD tadi ya, buat superhero. Silakan dikumpulkan kembali ke KPD-nya, masing-masing kelompok. Sudah selesai ya dikerjakan ya? Ya Bu. Oke, semangat. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, kita akan masuk pada materi lanjutan, ya. Bagaimana kita menggunakan AI Leonardo untuk mengeneralisasikan text to image. Kalau tadi kan kita sudah menggunakan AI Gemini ya. Minggu depan kita gunakan satu AI lagi, ya, yaitu Leonardo, ya, AI kita gunakan. Nanti akan kita bandingkan hasil keluarannya, manakah hasil yang lebih nyata dan dekat, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini yang dapat Ibu sampaikan.